Selamat datang di ibadah online KAKR GBKP Runggun Tiga Baru. Sebelum memulai ibadah, persiapkan Alkitab, persembahan, dan tidak ada yang makan-makan, tidak ada yang jalan-jalan maupun tiduran. Semua mengambil sikap hormat kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik KKR. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Guru. Kita bertemu lagi bersama Guru Wela dan Guru Dandi. Yeay. Luar biasa. Hari ini kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan karena 1 minggu terakhir kita masih diberkati Tuhan, masih diberi Tuhan nafas kehidupan, masih bisa melihat orang-orang yang kita kasihi. Ya kan, Guru? Betul, Guru. Oleh sebab itu adik-adik, pertama-tama dulu kita mau mengucap syukur, kita mau naikkan lagu penyembahan kita. Selamat pagi Bapa. Dengan sikap berdoa, kita angkat pujian ini, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ambil sikap yang terbaik ya. Semua bernyanyi untuk Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah Ku memuji. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita naikkan lagu ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat di hari Minggu ini kami boleh Tuhan bangunkan dengan keadaan baik-baik saja. Bapa, sebentar tadi kami sudah memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati agar kami boleh menaikkan pujian kami, syukur kami dan hormat kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita mau memuji nama Tuhan karena kita mau menjadi pekerja Kristus yang sejati, pekerja Kristus yang setia. Kita angkat pujian kita, Pekerja Kristus. Yuk, semua tepuk tangan ya. Mana senyumnya yang manis?
pasti hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggil untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia raja segala raja. Ya, memanggil untuk menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita nggak dipuji ini sekali lagi, tapi dengan lebih semangat, tepuk tangannya lebih meriah. Oke Kak. Oke guru. Yo, tepuk tangannya. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggil untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Bukan sembarang pekerja. Ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Wah, udah semangat kali semua guru. Iya guru, mantap semua. Supaya lebih semangat lagi, guru undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagi, kerja buat Tuhan. Ikuti gerakan yang dibawa guru ya. Yo, semua fokus sambil semangat. Ayo semua bersemangat. Kerja buat Tuhan selalu manis. Yeay. Dia pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membawa diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Wah, luar biasa ya guru, kita kerja di ladangnya Tuhan. Sungguh luar biasa guru. Nah, karena kita sudah menjadi pekerja Kristus, kita mau lihat betapa baiknya Tuhan. Tuhan gak memandang kita besar atau kecil, pendek Guru. atau tinggi. Semua Yesus sayang sama kita. Kita bernyanyi big or small. Masih dengan sigap berdiri ya. Semua semangat buat gerakannya adik-adik. Betul. Ayo semua semangat ya. Yo, tepuk tangan dulu, baru kita buat gerakan big or small.
or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik, semua sudah dipersilahkan untuk duduk kembali. Oke adik-adik, karena kita sering melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Betul, kita Guru. mau mengucap syukur lagi, Guru. Iya, kita harus tetap mengucap syukur, Guru, buat segala yang boleh kita lalui. Betul, Guru. Oke, sekarang adik-adik, kita mau bernyanyi lagi. Kecaplah Kecaplah dan dan lihatlah. Semua semangat juga ya. Iya, masih dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yuk, semua tepuk tangan ya buat Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihi aku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Biasa kita sudah menaikkan pujian kita, syukur kita buat Tuhan. Sekarang ambil sikap tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Sambil sikap berdoa kita bernyanyi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua ambil sikap yang tenang. Kita bernyanyi, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan sikap berdoa, kita angkat pujian ini sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa untuk hari yang indah ini. Engkau berikan satu hari baru kepada kami, dan ya Tuhan, pada hari Minggu ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Sungguh kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan memampukan kami untuk mengisi setiap hari kami. Ajari kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang disampaikan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Ya, kita mau baca Alkitab kita ya adik-adik. Ya. Udah pada makan ya semua ya, udah siap Alkitabnya, udah duduk dengan tenang, sekarang kita sudah bisa membaca Alkitab. Kakak bacakan di sini, adik-adik di rumah mengikuti ya, membacanya di rumah masing-masing. Kita mau baca Alkitab kita dari kitab 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, adik-adik, tema yang sampai pada kita pada hari Minggu ini adalah kegiatan. Kegiatan. Apa aja sih kegiatan kita yang biasa kita lakukan setiap hari? Ya, betul, makan, berdoa, pinter banget ya. Tadi baca Alkitab, iya, apalagi? Oh, bermain. Nah, ternyata ada banyak kegiatan kita ya, bisa kita sebutkan. Nah, adik-adik, tahu nggak sih, kakak punya cerita loh. Ada seorang bernama Ray. Dia punya kegiatan yang berbagai-bagai. Apa aja sih kegiatannya? Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari Ray ini? Coba kita perhatikan ya cerita kakak. Jadi Ray ini adik-adik, dia sudah kelas 3 SD. Kelas berapa? Iya, kelas 3 SD. Tapi kenapa ya Ray ini sudah kelas 3 SD, tapi dia nggak bisa baca loh dengan baik. Dia belum bisa baca dengan lancar. Seharusnya kan kalau udah kelas 3 SD ya, dia harusnya udah pandai membaca. Karena dari TK, mungkin juga kelas 1, udah seringnya membaca itu. Ya. Tapi kenapa dia belum bisa membaca? Ternyata adik-adik, kalau di hari-harinya itu diperhatikan, si Ray ini malas belajar. Malas sekali dia belajar. Jadi dia malas-malasan aja kerjanya.
Tidur pun ya lama, larut malam. Kenapa tidur larut malam? Nonton YouTube, nonton TV. Macam-macam lah nontonnya, seru-seru semua dia tonton. Lalu dia juga malas ngerjakan PR. Mau PR matematika, PR bahasa Indonesia, malas dia semua kerjakannya. Akibatnya apa? Bapak sama mamanya sering marah sama dia. Rey, kenapa nggak dikerjakan PR-nya? Rey, kenapa kamu malah main HP terus, nonton terus? Kata bapak sama mamanya sering seperti itu ke Rey. Tapi apa? Apakah Rey mendengarkan bapak mamanya? Enggak, dia malah berjut dia. Dikerjakannya enggak PR-nya? Enggak, pergi dia main, ambilnya sepeda. Pergi dia keluar dari rumah, main sepeda. Pulangnya jam berapa? Ya, biasanya kan harusnya pulangnya jam 5 sore ya, biar ada waktu lah ngerjain PR atau apa gitu kan. Ini enggak, dia pulang suka-sukanya, udah malam, tunggu dicari-cari bapak mamanya baru dia pulang. Ternyata Rey ini kok seperti itu ya? Adakah kita yang seperti Rey? Adakah adik-adik yang seperti Rey? Ada enggak? Ada? Oh ada ya. Ada yang enggak juga ternyata, pinter. Berarti rajin belajar ya? Iya, memang harusnya rajin belajar. Tapi kalau kita perhatikan Rey ini adik-adik, dia akibat dari dia malas belajar, membaca nggak lancar, nggak kerjakannya PR, dia hampir tinggal kelas. Di sini nggak ada kan ya yang hampir tinggal kelas, nggak ada. Semuanya pinter-pinter, semuanya rajin belajar. Nah kalau rajin belajar biasanya dia pasti juara 1, 2, 3 biasanya. Tapi kalau seandainya kita rajin belajar, belum juga kita bisa pintar mengerjakannya, nggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha, artinya nggak pernah jadi yang terakhir. Kalau Rey, dia jadi yang terakhir loh, dia dapat juara terakhir, hampir tinggal kelas. Kan ini nggak bagus dicontoh ya, jangan dicontoh. Nah adik-adik kalau kita perhatikan ya, kitab 2 Tesalonika 3 ayat 10-11 ini, di sini pada waktu itu adik-adik, jemaat Tesalonika ada loh yang malas. Malas juga ternyata dia kayak Rey. Kenapa ya ada yang malas? Ternyata adik-adik karena pada waktu itu ada yang menyebarkan berita. Oh, hari Tuhan akan datang, hari Tuhan akan datang. Kita nggak perlu lagi bekerja, siap-siap aja kita semua untuk naik ke surga. Adik-adik di sini kakak jelaskan ya, mungkin adik-adik belum tahu, belum mengerti. Jadi menurut firman Tuhan, hari Tuhan itu artinya adalah hari ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini, ke bumi. Ya, kan kita sudah saksikan ya cerita Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, kita selalu diceritakan pada hari kenaikan Yesus. Nah, sekarang pada waktu itu ternyata pemberita-pemberita kabar hari Tuhan akan datang ini membuat jemaat Tesalonika jadi malas. Malas dia bekerja. Nggak usah lah capek-capek kerja. Orang besok hari Tuhan itu, besoknya kita diangkat ke surga katanya. Padahal itu hal yang salah. Kenapa? Karena tidak ada satu pun yang tahu hari Tuhan itu kapan datangnya. Kapan hari Tuhan itu tiba? Nggak ada yang tahu. Hanya Allah Bapa saja yang di sorga yang tahu kapan hari Tuhan itu. Nah, adik-adik, Rasul Paulus di kitab Tesalonika ini dia mengingatkan, hei orang malas, kalau kamu nggak mau bekerja, nggak usah makan. Hei orang malas, nggak usah capek-capek, ya, nggak usah kita capek-capek. Salah, nggak usah capek-capek. Ulangnya dari mana ya? Nggak usah capek-capeknya boleh nggak dipotong? Jadi adik-adik, Rasul Paulus mengingatkan supaya orang-orang yang malas bekerja itu, ya, bekerjalah. Sekarang adik-adik, sehari-harinya, apa yang menjadi pekerjaan atau kegiatan ya, kalau yang bekerja mungkin kita lihat bapak mama kita ya,
dia ada yang jadi guru, dia kerjanya mengajar, ada yang jualan mungkin di pajak, di pasar, ya, bermacam-macam pekerjaannya. Nah, untuk kita bisa makan, bapak dan mama kita harus capek bekerja. Wah, ada yang harus nyangkul di sawah ya, siapkan tanah, tanaman segala macam. Ya, supaya nanti kalau panen hasilnya buat kita. Untuk bisa makan, untuk bisa sekolah. Nah, sebagai tanda kita sayang dengan bapak mama kita bersyukur sekali. Terima kasih Tuhan, sudah Engkau berikan bapak mama yang baik, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan rezeki kepada keluarga kami. Bagaimana cara kita mengucap syukur? Caranya yaitu dengan membantu orang tua kita. Nah, cara kita membantu apa aja ya? Coba kita lihat di sini ya. Kakak tampilkan gambarnya. Nah, ini dia. Ini salah satu cara untuk kita bisa membantu orang tua. Ini salah satu kegiatan loh, salah satu aksi kita untuk bisa mengisi hari-hari kita dengan positif, dengan hal yang baik, dan juga sekaligus menyenangkan hati orang tua kita. Ya, kan capek kan kalau mamanya sendiri, bapaknya sendiri yang nyapu, bapaknya harus kerja juga, mamanya juga harus sibuk, nyuci baju lah apa. Kita bantulah dengan menyapu rumah ya. Adik-adik yang perempuan, adik-adik yang laki-laki, kita bantulah beres-beres rumah, ya kan? Itu salah satu bentuk kegiatan yang baik yang bisa kita lakukan. Lalu yang kedua, apalagi ya? Di sini kita bisa lihat ada seorang anak. Iya, anak ini kita mungkinnya salah satu di antara kita juga tiap harinya begini nih. Kita bantu mama kita cuci piring. Pinter loh ini, kira-kira kayaknya kelas kecil. Ya, udah pandai dia nyuci piring. Siapa yang pintar cuci piring? Wah, banyak ternyata ya, luar biasa adik-adik Tiga Baru. Nah, kita lihat lagi, ada lagi loh. Kalau kita bisa haus, tanaman pun bisa haus. Jadi perlu dikasih minum. Ya. Mama kita sibuk, takutnya dia lupa kan nyiram tanaman. Kita aja lah yang nyiram tanaman. Nah, itu sangat membantu. Ya. Nah, lalu adik-adik, ternyata salah satu cara supaya kita nggak malas, tahu nggak apa? Kita harus tentukan apa yang harus kita kerjakan ya, mulai dari kita bangun pagi. Kalau berdoa, baca Alkitab itu harus ya, berdoa, baca Alkitab. Ya. Kalau hari Tuhan datang tiba-tiba, kita sudah berlaku baik. Kita sudah rajin berdoa, baca Alkitab, rajin kebaktian, kita bantu bapak mama kita. Terus cara paling baik supaya kita tidak malas, tahu nggak apa? Ada salah satu binatang yang dia rajin sekali. Ya. Siang malam dia bekerja untuk cari makan. Ayo, ada yang tahu? Belum tahu ya? Oh, inilah kakak tunjukin ya. Ini dia. Dia, tara. Kelihatan ya? Ada banyak semut. Di rumah kalian ada banyak semut nggak? Nggak ya, bersih ya. Kalau nggak bersih, banyak makanan jatuh. Apalagi yang manis-manis, banyak semut. Seperti ini. Nah, semut-semut ini adik-adik, kenapa dia perlu rajin mengumpulkan makanan? Karena ada masa-masa, waktu-waktu di mana mereka nggak bisa untuk mencari makan. Tapi kehebatannya semut ini apa coba? Dia mau bekerja sama. Ya. Kalau di rumah kita mau bekerja sama sama bapak dan mama kita, pasti bapak dan mama kita bahagia, senang. Nah, siapa yang menghormati orang tua, menyayangi orang tua, ya, semakin panjang umur bapak mamanya, semakin sehat bapak mamanya. Nah, adik-adik, semut ini juga ya, semut ini
Dia sangat bertanggung jawab loh. Jadi dia pasti akan mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya dan dia akan berhenti kalau pekerjaan sudah selesai. Nah, kalau pekerjaan sudah selesai baru boleh berhenti. Kita kira-kira pekerjaan kita mengerjakan PR misalnya, kita kerjakan sampai tuntas enggak? Sampai selesai enggak baru main? Atau kita tinggalkan PR kita dulu, kita main dulu, baru kita kerjakan PR kalau udah malam nanti, kalau selesai main. Ayo, yang mana? Nah, itu pilihan kita. Kalau anak yang rajin, dia utamakan tanggung jawabnya dulu. Dia pasti utamakan rajin belajar. Nah, adik-adik yang terakhir, yang mau kakak ingatkan untuk adik-adik semua, orang yang rajin belajar biasanya pasti tercapai apa yang jadi cita-citanya. Apa yang menjadi harapannya pasti tercapai. Kalau dia mau jadi orang pintar, dia harus rajin. Kalau dia mau jadi orang yang sukses, dia harus rajin. Karena jarang, bahkan gak ada orang malas yang biasanya dapat nilai bagus. Biasanya yang mau cepat dapat nilai bagus tapi nggak belajar itu biasanya nyontek. Ayo, siapa yang suka nyontek? Enggak ya, nggak bagus ya. Ya makanya kita rajin belajar, kita bersiap, kita isi hari-hari kita dengan kegiatan positif supaya waktunya nanti kalaupun hari Tuhan besok katanya seperti di jemaat Tesalonika itu, kita sudah berkelakuan baik, kita sudah rajin belajar, kita sudah jadi anak Tuhan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Mau ya sama-sama belajar ya, kakak juga belajar deh sama adik-adik supaya nggak malas, tapi lebih rajin lagi memakai waktu dengan baik. Jadi kalaupun kita main game ya, terakhir kakak tunjukin lagi nih, kalaupun kita main game, kita tahu waktu nih, ada nih main game nih anak-anak nih. Salah nggak main game itu? Enggak ya, nggak salah sebenarnya. Yang salah adalah main game terlalu lama sampai susah berhenti. Oke, jadi mari kita gunakan waktu kita untuk kegiatan yang positif dan terlebih untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa untuk cerita yang boleh kami dengar. Kami belajar ya Tuhan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang baik yang membuat kami menjadi anak-anak yang berguna. Dan terlebih ya Tuhan, kami juga menjadi anak-anak yang jujur, yang baik di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan jika selama ini kami masih malas untuk belajar, untuk bantu orang tua. Tapi kami yakin percaya Engkau mampukan kami untuk kami menjadi anak-anak yang rajin, yang dengan sungguh-sungguh mau belajar dan berguna bagi keluarga dan bahkan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang waktunya kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita siapkan uangnya ya, uang persembahan kita dengan baik. Lalu kita persembahkan sambil kita menyanyikan lagu Bersyukurlah. Siapkan persembahannya yang terbaik untuk Tuhan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukur
kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, kita sudah mempersembahkan persembahan kita masuk ke doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Engkau sudah menemani kami, mulai dari kami memuji memuliakan nama-Mu, bahkan sampai mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga sudah mempersembahkan persembahan kami percaya persembahan kami ini datangnya daripada Tuhan saja. Sehingga Tuhan, mari Engkau yang berkati persembahan kami, sehingga dapat berguna untuk pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk orang tua kami, bapak mama kami, kiranya Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan rezeki, supaya kami dapat tercukupi seluruh kebutuhan kami, dan terlebih kami dapat bersuka cita dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak lupa ya Tuhan berdoa untuk seluruh pengurus gereja di gereja GBKP 3 Baru, termasuk guru-guru kami, guru KKR. Kiranya Engkau berkati, juga Engkau pakaikan lebih lagi dalam pelayanan di tengah-tengah gereja kami. Kami juga berdoa ya Tuhan terkhusus untuk adik-adik kami. Kiranya Engkau tetap berikan kesehatan, berikan semangat untuk belajar, berikan juga sukacita, supaya walaupun mengikuti ibadah dari rumah, belajar dari rumah, tapi mereka tetap bersemangat, tetap bersukacita, tetap memberikan hasil yang terbaik, tetap belajar dengan baik, dan biarlah melaluinya ya Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Ya Tuhan, Engkau juga terus menjaga kehidupan kami, memberkati kami, dan terlebih ya Tuhan, pada situasi saat ini kami berada pada masa pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami memohon supaya Engkau memberikan jalan keluar, bahkan menghentikan pandemi ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau pakaikan tenaga medis, ilmuwan untuk bisa memberikan kesembuhan, kesehatan, bahkan meredakan pandemi virus COVID-19 ini. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, karena Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, melakukan apapun di dalam kehidupan kita, Dia bisa. Ya kan Guru Dandi? Bisa dong Guru Ella. Wah, hebat kali, luar biasa. Karena itu kita nyanyi, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Semua kami undang untuk bangkit berdiri. Semua semangat ya. Betul Guru. Mari kita tutup ibadah kita tutup dengan doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik. Wah, kayaknya minggu ini ada yang baru nih, Kak. Yang baru apa itu, Guru? Coba Min kamu pikir, Kak, apa yang baru? Yang baru semangatnya, Guru. Betul. Terus kita punya lagu yel-yel yang baru. Wah, yang kayak TikTok kan, Guru? Iya, kayak TikTok. Siapa pemain TikTok? Pasti banyak ya. Banyak. Kamu kan Anak-anak Guru kan main TikTok. Main TikTok lah. Oke, Nah, Guru. karena kemarin kita udah nyanyi Happy Cuci Tangan sampai kita udah Hafal mati kan, Guru? Iya, hafal mati. Sekarang kita mau mencoba hal yang baru, lagu yang baru. Judulnya Mari Mencuci Tangan. Mari mencuci tangan. Jangan lupa pakai masker saat keluar rumah. Mari mencuci tangan dan makan buah-buahan serta sayuran agar imun tubuh kuat. Enak kali, Guru. Sekali lagi yuk. Mari mencuci tangan. Jangan lupa pakai masker saat keluar rumah. Mari mencuci tangan dan makan buah-buahan serta sayuran agar imun tubuh kuat. Selamat hari Minggu, adik-adik. Sampai jumpa di ibadah online Minggu depan. Dadah. Mari mencuci tangan. Jangan lupa pakai masker saat keluar rumah. Mari mencuci tangan dan makan buah-buahan serta sayuran agar imun